Pak, sebagai ketua panitia Ngarium 1000 alumni ITB Bandung, boleh diceritakan secara singkat bagaimana nih prosesnya sampai hari ini bisa terwujud? Ya. Jadi ini kan pembicaraan kita sama beberapa orang, Bang Saganda, Bang Wayono, dan beberapa kawan-kawan yang lain tentang perlunya kita kembali merajut silaturahmi, ya, yang sudah lama juga tidak kita lakukan. Intinya pertama silaturahmi. Jadi dari berbagai profesi kan tersebar nih alumni ini di berbagai profesi, ada ilmuwan, cendekiawan, dosen, peneliti, wartawan, ya kan, seniman, pelaku industri, pengusaha yang bergerak di NGO, lengkap semuanya seperti yang tadi saya sampaikan di pidato pembukaan saya, ya, lengkap. Ya, walaupun saya bercanda juga dengan Pak Anies bahwa yang lengkap juga tuh UGM, saya bilang gitu kan. Nah, ini intinya silaturahmi supaya terjalin komunikasi. Kita itu kan alumni dari perguruan tinggi yang besar, yang punya sejarah di dalam pergulatan Indonesia, punya sejarah dalam pembangunan Indonesia. Kita pengen itu berarti apakah negara sudah memanfaatkan sumber daya yang dipunyai oleh Indonesia, oleh anak negeri ini. Nah, oleh karena itu kita lihat yang punya visi untuk bisa menggunakan teknologi, sains, ya, dan juga morality sebagai dasar acuan benchmarking di dalam menjalankan pembangunan bangsa, pembangunan nasional, bukan hanya di satu sektor, ya, bukan hanya sektor infrastruktur, sektor telekomunikasi, enggak, di semua sektor kan harus berbasiskan kepada pengetahuan, ya kan, ilmu teknologi. Nah, kita lihat itu ada di Pak Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan ke arah Indonesia yang lebih maju dan sejalan dengan kita sebagian besar kawan-kawan dari ITB. Gitu intinya. Dan maka terjadilah ini, kita kontak dari teman-teman Pak Anies, ya, oke, karena Pak Anies punya sejarah juga dengan kawan-kawan semasa tahun 90-an dalam pergerakan, jadi nyambung lah gitu kan. Kan terlihat tadi dari sambutan-sambutan beliau kan akrab dan merasa di rumahnya juga sendiri. Tadi kita sebutkan ini kan alumni ITB memang nafas ilmu pengetahuan, ya. Tadi semaras dengan pengetahuan. Tapi ada yang menarik, dititipkan sebuah pesan moral di sana. Itu dasarnya apa, Pak? Ya, teknologi itu kita juga belajar tentang filsafat teknologi. Teknologi itu kan bisa tumbuh berkembang dari sains, dari basic science bermula menjadi teknologi, kan ada sejarah teknologi panjang kan dalam sejarah manusia gitu kan. Dan teknologi itu ada orang berpandangan, ini filsafat teknologi, ya, teknologi itu netral, jadi misalnya bebas nilai, tapi kan ada juga yang berpandangan senjata, misalnya teknologi senjata itu bisa diarahkan untuk membunuh, bisa diarahkan untuk juga perdamaian, ya kan, bisa juga diarahkan kepada menaklukkan orang-orang yang jahat, kelompok-kelompok yang jahat. Nah, dia tidak bebas nilai, dia harus memiliki nilai luhur, ya, disitulah morality, ya kan. Kalau kita di dalam pandangan falsafah kita negara Pancasila, disitulah nilai-nilai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jangan hanya menjadi slogan, ya kan. Kan Pancasila sering orang, dan bukan hanya kita sebagian orang, ya, banyak orang mengatakan, ya kan, apakah kita masih mengandalkan, memakai, menggunakan Pancasila itu sebagai way of life, pandangan hidup di dalam semua sektor kehidupan kita? Ini question mark. Ya, kalau kita mau jujur, kita bisa menjawab. Dan jelas masih banyak yang kita langgar dari ketentuan, mulai dari ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan. Sudahkah kita beri kemanusiaan terhadap 270 juta rakyat Indonesia?
persatuan. Sudahkah kita mempersatukan rakyat ini? Apakah kita juga melakukan kegiatan yang memecah belah rakyat? Gitu. Jadi kita pengen bersatu, tetapi bersatunya harus yang memiliki moralitas yang tinggi. Kelompok yang bersatu harus punya moralitas yang tinggi. Kita ajak orang-orang yang memang mungkin semua orang nggak ada yang nggak bersalah, semua orang nggak ada yang memiliki pengalaman yang mungkin lari dari nilai-nilai, ya kan, moral kan. Tapi kan kalau seandainya di dalam satu kelompok dan satu keluarga kita bisa mengingatkan, itu mungkin bisa kembali. Kita pengen begitu terjadi kesadaran untuk kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa, ya kan? Apa tujuan Indonesia merdeka? Menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera. Itu yang ini. Jadi apa yang kita kerjakan merupakan bagian dari itu. Aktivitas apapun, semua orang yang berperan, berproporsi apapun itu pasti memiliki tanggung jawab untuk keberhasilan menuju bangsa besar ini. Asalkan dia tidak maling, korupsi, asalkan dia tidak menyalahkan wewenang dia, di semua bidang. Seorang pengusaha berlakulah jujur, seorang politisi berlakulah memang adil, memperjuangkan kepentingan rakyat. Apa yang terjadi nggak usah kita ulang lagi. Banyak keluhan-keluhan sekarang, di mana masih puluhan juta rakyat yang tidak tercerahkan. Pendidikan kita masih mahal, barang-barang juga semakin lama semakin meningkat. Inflasi kan terus-menerus terjadi, kan? Nilai tukar rupiah kita kan dari waktu ke waktu itu turun terus. Panjanglah ceritanya. Jadi kesimpulannya itu 1000 alumni jadi betul. Jadi morality harus menjadi bagian dari pegangan untuk mengarahkan bangsa ini kepada sesuatu yang diamanatkan oleh dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pesan untuk kawan-kawan ITB untuk mengajak ke arus Bapak ada yang bisa berikan pada kawan-kawan ITB lain yang belum. Oh iya, yang namanya manusia itu lahir kan bebas, punya pilihan. Tetapi pilihan itu kan harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Kemudian juga dengan dasar acuan moralitas. Moralitas kita punya beragama. Agama mengajarkan kepada kebaikan. Nah, kita mulai harus jujur, memilih orang yang terbaik. Bukan hanya memilih presiden, memilih bupati, wali kota, gubernur, memilih anggota DPRD, kabupaten kota, anggota DPRD provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD, ya kan? Kita pilihlah orang-orang yang kita tahu bahwa dia menjunjung tinggi moralitas dan punya cita-cita untuk memperjuangkan rakyat. ITB bersatu. ITB bersatu, ikut ikut pada gerbong perubahan, gitu kan. Dan kemudian kita mendukung siapapun yang menginginkan perubahan di negeri ini ke arah yang lebih bagus. Terima kasih.